Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Ihwatu Saada, mahasiswa psikologi semester 6 di Universitas Insan Cita Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat penting dan strategis dalam bidang manajemen sumber daya manusia, yaitu analisis jabatan dan pendekatan lanjutan melalui Functional Job Analysis atau disebut juga dengan FJA, di mana materi ini akan membawa kita untuk memahami bagaimana suatu pekerjaan dianalisis secara sistematis, tidak hanya dari apa yang dilakukan, tetapi juga siapa yang melakukannya, bagaimana cara melakukannya, dan juga mengapa pekerjaan itu sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Harapannya melalui presentasi ini kita dapat melihat bahwa analisis jabatan tidak hanya sekedar rutinitas administratif, tetapi juga fondasi yang penting dalam mewujudkan organisasi yang efisien, adil, dan juga berorientasi pada kesejahteraan manusia. Yang pertama yaitu pengantar analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan unsur fundamental dalam pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis. Dengan memahami tugas dan persyaratan yang melekat pada suatu jabatan, organisasi dapat menempatkan individu yang sesuai pada posisi dan waktu yang tepat. Proses analisis jabatan bersifat sistematis dan bertujuan untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan pekerjaan secara mendalam. Analisis jabatan adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang terkait dengan suatu pekerjaan, termasuk tugas, tanggung jawab, wewenang, serta persyaratan yang diperlukan. Konsep ini diperkenalkan oleh Maurice Vitalis pada tahun 1922 dan hingga saat ini masih diterapkan secara luas oleh berbagai organisasi modern. Tujuan dari analisis ini tidak hanya untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh individu, tetapi juga untuk memahami esensi pekerjaan itu sendiri, termasuk tugas, tanggung jawab, dan juga kompetensi yang diperlukan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Maurice Vitalis pada tahun 1922 dan hingga saat ini masih menjadi landasan utama dalam manajemen sumber daya manusia yang modern. Selanjutnya yaitu konsep dan tujuan analisis jabatan. Apa sih yang dimaksud dengan analisis jabatan? Menurut para ahli seperti Sesket dan Lasko, analisis jabatan merupakan suatu prosedur yang bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas kerja serta karakteristik yang melekat pada suatu pekerjaan. Levy mendefinisikan sebagai proses untuk menentukan komponen tugas dan komponen yang diperlukan. Sementara itu, Bernardin dan Roussel menekankan bahwa analisis jabatan melibatkan pengumpulan informasi mengenai dengan pekerjaan melalui metode observasi dan wawancara. Tujuan dari analisis jabatan adalah untuk menyusun deskripsi dan spesifikasi jabatan, merancang program pelatihan dan pengembangan yang sesuai, melakukan evaluasi kerja, serta merancang sistem kompensasi. Selain itu, analisis jabatan juga berfungsi sebagai dasar dalam prosedur mutasi dan promosi karyawan. Selanjutnya, manfaat dan kegunaan ANJAP atau analisis jabatan. Manfaat analisis jabatan sangat beragam khususnya dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Beberapa di antaranya meliputi dukungan dalam proses
rekrutmen dan seleksi, penyusunan program pelatihan, penentuan struktur gaji, evaluasi kinerja, serta perancangan karir. Di samping itu, analis jabatan juga berperan penting dalam mencegah tumpang tindih tugas, memperjelas peran dan tanggung jawab, serta mendukung restrukturisasi organisasi supaya lebih efisien dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya yaitu pendekatan analisis jabatan. Dalam pelaksanaannya terdapat dua pendekatan utama dalam analisis jabatan, yaitu yang pertama pendekatan berorientasi tugas. Pendekatan ini memfokuskan analisis pada aktivitas kerja atau tugas-tugas yang spesifik yang dilakukan oleh pemegang jabatan dengan menelah apa yang telah dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, serta alasan dan tujuan dari pelaksanaan tugas tersebut. Contohnya yaitu menyusun laporan keuangan, mengoperasikan mesin, menangani pelanggan. Yang kedua yaitu pendekatan berorientasi pekerja. Pendekatan ini berfokus pada karakteristik atau atribut yang harus dimiliki oleh individu supaya bisa menjalankan pekerjaan secara efektif, dengan menganalisis aspek-aspek seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang dibutuhkan. Contohnya yaitu kemampuan dalam berkomunikasi, bekerja secara tim, ketelitian, kemampuan berpikir analitis. Komponen utama sistem kerja. Analisis jabatan tidak hanya memandang pekerjaan sebagai aktivitas yang terpisah, tetapi juga sebagai bagaimana dari sistem kerja yang saling terhubung. Di sini terdapat 3 komponen utama dalam sistem kerja. Yang pertama yaitu work atau pekerjaan, merupakan inti dari aktivitas organisasi, yaitu tugas atau tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu hasil tertentu. Yang kedua yaitu worker atau pekerja, di mana individu yang menjalankan pekerjaan dengan seluruh karakteristiknya seperti kemampuan, motivasi, nilai, pengalaman, dan juga keterampilan dalam adaptif. Yang ketiga yaitu work organisasi atau disebut juga organisasi pekerjaan, yaitu struktur kebijakan, prosedur, dan juga sistem yang mengatur bagaimana pekerjaan dilakukan dan bagaimana pekerjaan berinteraksi dalam mencapai tujuan organisasi. Ketiganya harus diselaraskan supaya sistem kerja menjadi lebih efisien dan lebih produktif. Selanjutnya yaitu pendekatan sistematis dalam organisasi. Organisasi dipahami sebagai sistem yang terbuka, terdiri dari berbagai unit dan jabatan yang saling berkoordinasi. Dengan pendekatan sistem organisasi dapat memusatkan upaya kerja, yaitu terdapat 3 upaya. Yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi antar bagian. Yang kedua, pendekatan berorientasi tugas. Hal ini fokus pada aktivitas kerja dan apa yang dilakukan oleh pemegang jabatan. Yang ketiga yaitu menyatukan visi, misi, dan strategi. Pendekatan berorientasi tugas, fokus pada aktivitas kerja dan apa yang dilakukan oleh pemegang jabatan. Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan seperti pengaruh lingkungan eksternal, konflik antar bagian, serta potensi adanya tujuan tersembunyi yang tidak sinkron dengan arah organisasi.
Selanjutnya yaitu struktur dan 17 butir informasi analisis jabatan. Dalam proses analisis jabatan, hasil yang diharapkan adalah sebuah dokumen yang sistematis dan lengkap berisikan tentang rincian suatu jabatan. Dokumen ini disusun berdasarkan 17 butir informasi yang dikelompokkan ke dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama bagian identitas jabatan, di mana menyediakan informasi dasar dan administratif mengenai dengan jabatan atau termasuk dalam nama jabatan, kode jabatan, satuan jabatan, ikhtisar jabatan, dan juga jabatan dalam struktur organisasi. Yang kedua yaitu uraian jabatan, di mana memuat rincian teknis dan operasional mengenai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang jabatan, termasuk tugas pokok, tugas tambahan, wewenang, tanggung jawab, peralatan atau perlengkapan yang digunakan, serta bahan yang digunakan. Yang ketiga yaitu syarat jabatan, di mana menggambarkan persyaratan minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menjalankan jabatan tersebut dengan baik, seperti pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan juga kondisi fisik mental yang diperlukan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan hasil analisis jabatan. Hasil dari proses analisis jabatan tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi juga menjadi dasar untuk yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang kedua, penyusunan sistem pelatihan dan pengembangan kompetensi. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja dan pengajian. Yang keempat, mutasi, rotasi, dan promosi karyawan. Dan yang terakhir yaitu serta pengembangan karir dan perencanaan tenaga kerja jangka panjang. Dengan data yang objektif, organisasi dapat mengambil keputusan sumber daya manusia yang lebih adil dan akurat. Selanjutnya yaitu proses dan metode pelaksanaan analisis jabatan. Langkah-langkah dalam pelaksanaan analisis jabatan mencakup yaitu identitas kebutuhan informasi, pemetaan hubungan antar jabatan, pemilihan jabatan yang akan dianalisis, pengumpulan data, serta verifikasi melalui diskusi dengan pihak yang memiliki jabatan tertentu. Metode yang diterapkan dalam analisis ini meliputi wawancara, kuesioner, observasi, dan juga penggunaan buku harian pegawai. Setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan yang bervariasi, tergantung juga pada jenis pekerjaan dan tujuan dari analisis yang dilakukan. Pendekatan dan teknik analisis jabatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pendekatan dalam analisis jabatan. Di antaranya yaitu pendekatan yang berorientasi pada tugas, yang dimana menekankan pada aktivitas kerja, pendekatan yang berorientasi pada pekerjaan, dimana memfokuskan pada karakteristik individu, serta pendekatan fungsional seperti fungsional job analysis atau disebut juga dengan FJA yang dikembangkan oleh Sidney A. Fein. FJA menganalisis hubungan antara pekerjaan dengan objek, informasi, dan juga individu. Selain itu, teknik lain yang digunakan dalam analisis ini mencakup analisis metode, diagram alur proses, pengambilan sampel kerja, serta penelitian mengenai dengan gerakan dan waktu. Anjab berbasis kompetensi. Seiring dengan berkembangnya organisasi,
muncullah pendekatan analisis jabatan yang berbasis kompetensi, yang memandang pekerjaan dari perspektif kemampuan, sikap, dan juga perilaku yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang optimal. Model gunung es menggambarkan bahwa kompetensi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yang terlihat seperti pengetahuan dan keterampilan, serta aspek yang tidak terlihat, yaitu seperti sikap, nilai, kepribadian, dan juga motivasi. Kompetensi tersebut harus relevan dengan kompleksitas pekerjaan yang dihadapi. Hasil akhir dan aplikasi analisis jabatan. Hasil utama dari analisis jabatan mencakup deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, evaluasi jabatan, dan juga klasifikasi jabatan. Semua hasil ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manajerial, mulai dari perancangan ulang jabatan, pelatihan, hingga pengembangan karir. Sebagai contoh, ketika seorang staf administrasi dipromosikan menjadi koordinator, hal ini didasarkan pada hasil analisis jabatan yang menunjukkan adanya kesesuaian antara kompetensi interpersonal dan kemampuan kepemimpinan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas materi selanjutnya, apa itu fungsional job analysis atau disebut juga dengan FJA. Analisis pekerjaan fungsional adalah metode analisis kerja yang fokus pada tugas sebagai unit dasar, bukan pada jabatan atau posisi. Fungsional job analysis dikembangkan oleh Sidney Alfvén dan Stephen F. Crosshow dan telah diterapkan selama lebih dari 40 tahun di berbagai industri. Berbeda dengan metode konvensional yang hanya mengklasifikasikan pekerjaan berdasarkan jabatan. Fungsional job analysis meneliti lebih dalam apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, bagaimana mereka melakukannya, dan apa hasil dari tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat komponen utama dalam sistem kerja menurut fungsional job analysis. Dalam fungsional job analysis, pekerjaan tidak hanyalah dilihat sebagai aktivitas individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sebuah sistem kerja yang utuh. Sistem ini terdiri 3 komponen yang saling berinteraksi, yaitu yang pertama, work atau pekerjaan itu sendiri. Work adalah inti dari aktivitas atau organisasi, yaitu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dalam konsep fungsional job analysis. Pekerjaan selalu melibatkan 2 hal secara bersamaan, yaitu apa yang dilakukan oleh pekerja, behavior, dan apa yang dihasilkan dan tindakan tersebut, yaitu result. Yang kedua yaitu worker atau pekerjaannya. Dalam fungsional job analysis, pekerjaan tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan tugas, tetapi juga sebagai individu utuh yang memiliki kebutuhan, motivasi, nilai, dan pengalaman. Pekerjaan juga berperan aktif dalam menyelesaikan diri terhadap konteks kerja melalui skill yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, stres, atau hambatan dalam lingkungan kerja. Fungsional job analysis menghindari pendekatan reduktif terhadap pekerja.
Pekerja bukanlah alat produksi, tetapi melainkan subjek yang memiliki potensi berkembang. Yang ketiga yaitu work organization. Organisasi merupakan wadah tempat pekerjaan yang dilakukan dan pekerja dipekerjakan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut fungsional job analysis, organisasi muncul dari perpaduan antara kebutuhan dan visi pendiriannya, yang kemudian diimplementasikan dalam struktur, kebijakan, dan sistem operasional. Komponen organisasi mencakup 3 komponen utama, yaitu tujuan, visi besar yang ingin dicapai organisasi, terus kebijakan dan prosedur atau aturan dan cara menjalankan pekerjaan. Yang terakhir yaitu teknologi, sistem evaluasi, dan budaya kerja, di mana semuanya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Prinsip dasar fungsional job analysis terdapat 3 prinsip utama, yaitu pekerjaan adalah manusia utuh, di mana memiliki peran sosial, emosional, dan profesional. Yang kedua yaitu tugas adalah unit yang paling stabil dalam pekerjaan dibandingkan jabatan yang bisa berubah-ubah. Yang ketiga, objek kerja terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, benda, yang kedua, data, dan yang ketiga, manusia. Terakhir, pekerja harus memiliki 3 jenis keterampilan utama. Yang pertama, functional skill, di mana untuk menghadapi objek kerja. Yang kedua, specific content skill, untuk bekerja secara teknis. Dan yang ketiga, adaptive skill, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem dalam organisasi. Dalam fungsional job analysis atau disebut juga dengan FJA, organisasi dipahami bukan hanya sebagai kumpulan struktur dan prosedur, tetapi melainkan juga sebagai sistem kerja yang hidup dan dinamis. Pendekatan sistem ini menekankan pentingnya hubungan antar bagian atau disebut dengan komponen dalam organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu produktivitas, efisiensi, dan juga pertumbuhan pekerja. Fungsional job analysis menekankan pendekatan sistem untuk menyelaraskan visi, tujuan, dan juga prosedur kerja organisasi. Manfaat pendekatan sistem dalam organisasi di sini terdapat 4. Yang pertama yaitu memberikan fokus dan arahan, di mana pendekatan sistem membantu organisasi untuk memusatkan visi dan arah strategis, sehingga seluruh aktivitas dan sumber daya manusia dapat diarahkan untuk mencapai tujuan utama. Misalnya yaitu jika tujuan organisasi adalah meningkatkan pelayanan pelanggan, maka seluruh komponen dari pelatihan pegawai hingga desain tugas kerja akan difokuskan ke arah itu. Peran pekerja dan KSA. Yang kedua yaitu meningkatkan koordinasi, di mana sistem kerja yang baik mengalokasikan tanggung jawab secara tepat dan mendorong kerja tim yang terkoordinasi, sehingga tugas dapat diselesaikan secara standar dan tepat waktu yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu mencapai efisiensi dan efektivitas, di mana pendekatan sistem memungkinkan organisasi untuk menggunakan sumber daya secara opsional
baik sumber daya manusia, waktu, ataupun teknologi, sehingga produk dan layanan dapat dihasilkan dengan biaya yang wajar dan kualitas yang tinggi. Yang terakhir yaitu menyatukan tujuan organisasi, di mana sistem organisasi menyatukan seluruh komponen, baik pekerja, struktur kerja, ataupun tujuan manajerial ke dalam usaha kolektif untuk mencapai misi organisasi. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan komitmen bersama. Selanjutnya yaitu analisis tugas dalam fungsional job analysis. Di sini terdapat 5 tugas inti dari fungsional job analysis, yaitu sebuah tugas dijabarkan secara lengkap. Yang pertama, siapa yang melakukan. Yang kedua, apa yang dilakukan. Yang ketiga, kepada siapa atau apa tindakan itu diarahkan. Yang keempat, alat atau instruksi yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Struktur ini membuat fungsional job analysis sangat sistematis dan dapat diterapkan dalam banyak aspek manajemen sumber daya manusia. Aplikasi FJA atau Functional Job Analysis dalam dunia kerja. Functional Job Analysis bukan hanya teori atau alat administratif semata. Ia adalah kerangka kerja yang praktis, di mana dapat diterapkan secara luas dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia. Pendekatan fungsional job analysis menghasilkan data tugas yang detail, sistematis, dan juga dapat diandalkan. Data ini kemudian digunakan untuk mendukung proses-proses penting dalam dunia kerja, melalui dari perekrutenan hingga pengembangan karir. Berikut adalah beberapa aplikasi nyata fungsional job analysis dalam praktek organisasi modern, yaitu terdapat 8 bagian. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, pengujian dan penilaian karyawan. Yang ketiga, wawancara terstruktur. Yang keempat, desain pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, evaluasi dan penilaian kinerja. Yang keenam, pengembangan karir dan mobilitas jabatan. Terus yang ketujuh yaitu evaluasi dan penetapan kompensasi. Dan yang terakhir yaitu desain dan redesain pekerjaan. Selanjutnya yaitu fokus grup dan partisipasi pekerjaan. Salah satu metode unik dari fungsional job analysis adalah penggunaan fokus group dengan para pekerja yang berpengalaman atau subject matter expert. Dalam diskusi terstruktur ini, para pekerja yang pertama yaitu mengidentifikasikan dulu output kerja mereka. Terus yang kedua, menjelaskan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu merincikan tugas-tugas mereka. Yang terakhir, menetapkan standar kinerja yang realistis. Metode ini menciptakan rasa memiliki terhadap pekerjaan dan juga memperkuat kepercayaan antar pekerja dan manajemen. Relevansi fungsional job analysis di era modern. Di tengah perubahan yang sangat cepat dan persaingan global, fungsional job analysis tetap relevan dan sangat berguna. Fungsional job analysis membantu organisasi dalam memahami pekerjaan secara utuh, menyusun sistem kerja yang adil dan efisien, serta meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan pekerjaan. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat sistem kerja, fungsional job analysis menjadi fondasi yang kuat dalam manajemen sumber daya
manusia berbasis kepercayaan dan partisipasi. Yang terakhir yaitu refleksi. Setelah membahas secara menyeluruh mengenai tentang analisis jabatan, mulai dari pengantar, tujuan, pendekatan, metode pelaksanaan, hingga aplikasi fungsional job analisis, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis jabatan merupakan suatu landasan yang strategis dalam manajemen sumber daya manusia. Analisis jabatan memberikan kesempatan bagi organisasi untuk merancang sistem kerja yang lebih objektif, terstruktur, efisien, dan juga berorientasi pada manusia. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai tugas, kompetensi, dan juga struktur jabatan, organisasi dapat menerapkan individu yang tepat pada posisi yang sesuai, pada waktu yang tepat, dengan dukungan sistem yang memadai. Pendekatan sistem yang diusung oleh fungsional job analysis menerapkan bahwa manusia sebagai subjek aktif dalam lingkungan kerja, bukan sekedar pelaksanaan tugas. Hal ini mencerminkan bahwa pentingnya bagi kita untuk menyadari sumber daya manusia tidak hanya perlu dikelola, tetapi juga harus dihargai, didukung, dan juga dikembangkan secara holistik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dengan analisis jabatan. Saya berharap informasi yang telah dipaparkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam memahami bagaimana analisis jabatan berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.